Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini ya. Saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang variasi jengkok ginder. Kemarin kan irama tanggung, sekarang sedikit ke irama dadi dan sedikit sharing ya tentang pengalaman, tentang apa ya namanya, tentang bagaimana kita bisa memodifikasi jengkok, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu gending atau garang. Oke, kalau gitu simak terus video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman Anda. Niat saya hanya berbagi, semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke studio. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di studio. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang jengkok selanjutnya, part kedua, jengkok irama dadi. Kemarin sudah yang irama tanggung. Oke, mungkin saya akan membahas sedikit variasi jengkoknya ya. Mungkin tidak bisa terlalu banyak karena nanti videonya akan terlalu panjang. Mungkin kalau ada yang minta dibuatkan lagi, mungkin saya akan buat video terpisah. Oke, langsung saja kita awali dari seleh siji ya. Seleh siji. Itu ya pengembangannya. Kalau kita beri samparan sarukan menjadi saya ulang. Itu ya. Ada yang dari 5, misalkan setelah seleh ro, maaf, ada yang dari 6, misalkan setelah seleh lu kita mau 2 lulu. Nah itu kan terlalu jauh ya, 4. Nah kita menggunakan setelah ini pengembangannya menjadi ini separuh selanya bukan lu tapi yang kiri 5. Nah itu konsepnya sama seperti KKP yang ini. Nah hampir sama dengan itu, tapi ini separuh jengkoknya. Atau itu. Kemudian seleh cilik, DLC atau elailu. Ini ya. Nah, kita bisa menggunakan pola yang ini. Nah, kemarin kan ada di KKP itu, yang separuh seleh itu. Itu bisa kita gabungkan ke sini. Nah, itu atau nah ini juga bisa. Kemudian nilai lo.
pakai ini, dikempiungkan bisa. Lalu selehnya menggunakan selehnya DLC tadi. Atau itu tadi. Nah, ini bisa, atau yang ini. Nah, kemarin kan ada seleh jiang. Nah, itu bisa digabungkan. Itu. Atau sampai sini pun bisa. Itu bisa ya. Kemudian seleh row KKP dulu ya. Dasarnya dari ini. Nah, pengembangannya yang pertama seperti ini. Yang kedua, yang kemarin itu. Separuhnya ini juga boleh. Atau ini ada yang seperti ini. Kembali pin. Nah, selanjutnya seleh row seperti tadi. Itu bisa atau itu atau itu. Kemudian kalau jarik kawung hanya depannya saja yang diganti, yang awalnya. Nah, diganti ini. Nah, dasarnya kan itu. Dikembangkan menjadi. Nah, belakangnya KKP. Terserah mau pakai yang mana. Nah, itu. Itu kan bisa dipakai. Nah, itu. Kemudian AKP telu. Nah, barunya kemarin kan banyak kan yang atau digabung misalkan itu, atau depannya dari sini juga bisa. Nah, itu belakangnya itu sama, atau menggunakan yang lain bisa. Kemudian kalau seleh lu gembyang apa kemarin kacarian. Nah, itu yang dasar ya. Depannya divariasi. Yang pertama,
kasih. Atau sampai sini bisa. Nah, ini kan sama dengan sama. Nah, itulah pentingnya kita menghafalkan pola tabuhan. Tak 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 tak. Misalkan acet seperti itu, atau tak 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 tak. Nah, itu. Jadi tidak melulu kalau KKP polanya seperti ini hanya bisa dipakai di KKP. Hanya kalau dua lulu bisa dipakai dua lulu toh, tidak seperti itu. Jadi pentingnya kita niteni pola pukulan itu di situ. Jadi polanya KKP bisa dipakai di sembiang telu, bisa dipakai di cengkok yang lain. Mungkin itu berlaku untuk cengkok-cengkok yang lain. Misalkan cengkok DLC tadi, nah, atau yang ini. Dipakai di sini. Itu. Ya. Atau tadi. Bisa dipakai di sini. Ya, itu tergantung kita perbendaharaan wiletan kita banyak atau tidak. Kalau semakin banyak, kita akan semakin mengerti ini, bisa dikolaborasikan, bisa istilahnya dimodifikasi cengkoknya. Nah, itu berdasarkan pola-pola tabuhan cengkok yang lain. Nah, jadi itu bebas. Jadi tidak harus kacarian itu harus seperti itu, tidak. Namun Anda bisa memodifikasinya sendiri, asalkan itu mungguh dan pas ditaruh di situ dan enak dirasakan. Nah, bagaimana kita tahu ini mungguh atau tidak? Itu dari rasa kita sendiri. Nah, bagaimana melatih rasa kita? Caranya dengan sering mendengarkan, sering apresiasi tentang, kalau gending ya tentang gending, kalau gendera tentang gendera, rebab tentang rebab. Dan tentunya banyak bertanya kepada guru atau orang yang lebih tahu. Tapi ingat, jangan melulu hanya bertanya kepada satu orang. Misalkan Anda punya satu guru, ya jangan fanatik dengan itu toh, jangan. Itu akan membodohkan kita sendiri. Ya. Lebih banyak guru, lebih banyak wawasan yang kita dapat, gitu ya. Oke. Jadi kita lanjut ke tumurun telu ya. Tumurun telu. Oh, tadi kacarian ada yang seperti ini. Misalkan habis seleh loro mau, nah ini kan tumbuk loronya ini sudah ketabuh, saya mau wis ketabuh. Jadi seperti ini. Pin. Nah, berangkatnya seperti itu. Atau pin. Belakangnya seperti tadi. Selanjutnya tumurun telu. Nah, selehnya seperti kakak seleh 6 separuh kemarin. Kalau seleh 6 kan habis dari ini. Loro. Itu, kalau di sini juga sama, habis dari ini. Tumurun yang separuhnya seperti DLC. Kalau separuh DLC kan kembyang. Kalau ini dikembyungkan. Nah, bisa dengan
Nah kalau DLC tadi kan buka gini ya. Nah tapi ini dibalik. Juga bisa, jadinya nanti seperti cengkok duduk. Nah, atau nah, untuk sela limo depannya hampir sama seperti kacarian tadi. Atau nah bedanya ini digembyang bukan gembyung. Nah separuhnya seperti KKG atau tumurun atau separuh salah 6. Nah ini tapi di sini pakai ini tadi juga bisa. Kemudian apalagi ya, salah 6 sekarang. Tumurun ada yang seperti ini ya. Ada separuhnya siji ini ya salahnya. Dilanjutkan ini. Ada yang dari 5. Lanjutkan. Nah, salah 6-nya Anda bisa menonton yang di Romo Tanggung kemarin. Misalkan tuh, atau sama dengan selehro tadi. Misalkan selehro kan yang kanan sama ini. Nah bedanya ini turunkan 2 bilah. Nah itu kan sama pokoknya. Dak 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 dak. Nah di sini sama. Dak 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 dak. Nah itu gerak tangan dan ritmenya itu kalau kita hafal, kita bisa taruh di mana saja asalkan itu pas gitu. Ya. Dan kalau saya cilik misalkan duduk juga sama seperti tadi, tapi ini digembyang. Ini kan. Nah, itu kita pakai pola seperti DLC. Ini tadi juga bisa. Ini atau dikembangkan. Ini tadi sama kan? Itu pentingnya menghafalkan ketukannya piye, ritmenya piye, gerak tangannya piye. Itu yang kadang kita nggak sadar, kadang kita bingung, salah 6 terus pengembangan salah ro gimana ya, atau sebaliknya, padahal kita salah ro yang itu tadi bisa dak 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 dak, tapi suruh mengembangkan kok salah 6 nggak bisa. Nah padahal polanya di selehro tadi diturunkan 2 bilah kan sudah menjadi pengembangan pola selehro. Nah itu pentingnya kesadaran kita bahwa cengkok itu tidak semuanya baru, namun kadang karawitan itu tidak lepas dari meminjam. Oh iki selehro tak silih ning jalan. Nah, itu penting sekali.
Oke, itu mungkin sedikit dari Cengkok ya. Jadi tidak hanya belajar gender saja, namun saya ingin menumbuhkan kesadaran kita bahwa mempelajari karawitan itu tidak lepas dari meminjam, tidak lepas dari mungguh atau tidaknya. Jadi kita bisa mengerti banyak itu jika kita mau belajar lebih dan lebih dan lebih lagi. Seperti yang saya bilang tadi, misalkan pertama kita belajar dari satu guru, kemudian jangan kita puas dengan itu saja, jangan kita menganggap wah ini orang ini sudah pandai, saya pasti sudah cukup pandai kalau wes pokoknya manut karo dhewe. Jangan seperti itu. Tapi Anda harus berpikir seperti ini, wah wong ini apik, ilmunya tak serap, yang baik-baik diserap semuanya. Tapi Anda harus ingin tahu lebih, nek neng jaba piye ya, nek guru yang lain piye ya, nek guru A, guru B, guru C, guru D sampai Z piye ya. Nah, kalau kita mempunyai kesadaran seperti itu, kita akan menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa ingin belajar keluar, jangan di zona nyaman saja. Kalau kita mau keluar, membuka cakrawala kita, nah kita kan tahu, oh nek sekolah gini, mungguwe nganggo iki. Kalau di luar itu seperti ini, mungguwe nganggo iki. Jadi kita bisa membedakan. Selain itu, kalau dalam ranah gender misalnya, oh Cengkok Pak A itu seperti ini, yang Bapak B seperti ini. Kalau digabungkan bagaimana ya? Nah, itu akan menjadi sebuah kolaborasi yang baru, menjadi sebuah modifikasi Cengkok yang baru, dan orang akan bisa mengenali Anda dengan Cengkok tersebut. Misalkan, oh Cengkok ini kayak mesti sing gender ki si A. Nah, kenapa orang bisa seperti itu? Karena orang mendengarkan Anda mempunyai ciri dalam tabuhan. Nah, bagaimana mendapatkan sebuah ciri tersebut? Yaitu dengan banyak belajar dan mau ngotak-atik hal tersebut. Jangan menerima mentah, oh Cengkok KKP ya omong ini, Cengkok KKG ya omong ini, jangan. Tapi nek KKP ini tak gabung karo pola nih, KKG ini polanya tak taruh di DLC piye. Nah itu nanti Anda akan memunculkan Cengkok-cengkok yang baru. Tapi dengan catatan harus mungguh dan pas, ini ditempatkan di sini, ini ditempatkan di sini. Nek ini kok terlalu penuh, ini kok terlalu sepi. Kalau wilet kendang sibon itu seperti ini, kalau halus seperti ini, sama-sama wilet tapi garapnya kendang beda, kan genderanya juga harus beda. Itu pentingnya kita ketahui, dan jangan sampai kita terdoktrin oleh kadang sesuatu fanatikme, apa ya nek kalau orang bilang susah ya, kalau orang ini fanatik gitu loh, fanatik aku nek orang harus si A berguru harus si A atau dengan ini, enggak, jangan, itu membodohkan kita sendiri, dan jangan sampai terdoktrin oleh omongan orang juga, meskipun itu guru atau orang yang lebih tahu. Misalkan wes kowe sinau iki wae ning kene wae wis cukup, nah, jangan sampai kita terpengaruh seperti itu. Tapi walaupun dia pandai mungkin, tapi masih banyak yang lebih pandai di luar. Misalkan Anda menonton video ini, jangan hanya berpatokan belajar dengan saya saja, namun Anda harus mencari misalkan video dari seniman yang lain, penggendar yang lain, itu akan sangat bagus. Jadi jangan terdoktrin, wes kowe gendenge iki wae, cengkoke iki wae, cengkok ki rasa dewa-wah, gending rasa dewa-wah, jangan seperti itu. Tapi jangan sampai kita terdoktrin. Misalkan, oh cengkok itu ora enak, cengkoknya itu ndak enak, gendingnya itu ndak enak, gending itu nggak pernah ditabuh, atau gending itu gending baru, cengkok itu cengkok baru, nggak boleh dipakai.
jangan membatasi orang atau jangan dibatasi orang seperti itu. Namun cengkok yang baru, gending yang baru, atau cengkok yang jarang ditabuh, gending yang jarang ditabuh, itu bagaimana kita mengolah gending dan cengkok tersebut, memodifikasinya menjadi enak ditabuh, enak didengar, itu bagaimana. Kalau barang itu tidak enak kok terus ditinggal, itu kan ya kita namanya tidak mengembangkan seni, tidak mengembangkan karawitan, kita menerima barang jadi. Nah, jadi kita seniman muda harus tumbuhkan semangat untuk membuat inovasi garap, inovasi cengkok selama nunggu ya. Jadi enggak kok asal. Jangan sampai kita tidak suka dengan orang lain terus kita nggak mau tahu tentang cengkok orang itu, ya jangan. Tapi kita menyaring mana yang baik kita gunakan, yang buruk dibuang, itu saja. Jadi pentingnya kita membuka cakrawala, jangan hanya berguru pada satu atau dua orang saja, namun bukalah cakrawala Anda untuk mau bertanya, berguru kepada orang lain. Dan jangan mendoktrin orang, misalkan yang pasti jangan mendoktrin diri Anda sendiri. Wah, saya cukup dengan belajar bersama ini saja. Jangan, tapi tumbuhkanlah kesadaran Anda. Saya ingin belajar ke lebih banyak orang lagi. Wah, kok cengkok ini tidak enak, gending ini tidak enak. Saya berkonsultasi. Oh, itu jangan, itu tidak enak, itu tidak usah ditabuh. Kalau Anda mendapatkan jawaban seperti itu, misalkan Anda cari ke guru yang lain atau teman yang lain yang bisa memberi solusi. Oh, ini digarap seperti ini, cengkoknya ditambahi ini supaya enak ini. Nah, Anda akan lebih terbuka. Jangan hanya Anda dibatasi lalu Anda stuck diam di situ, tapi Anda harus menuju keluar, mencari jawaban yang lebih memberi titik terang lah. Oke, itu sedikit sharing dari saya dan sedikit cengkok, pengembangan cengkok dari saya. Ini sangat sedikit sekali loh ya. Jangan hanya menonton video ini saja, namun Anda harus mengembangkannya dengan belajar di luar, belajar di sekolah bersama dosen Anda, guru Anda, siapapun yang lebih tahu daripada kita. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah ucapan dari saya menyinggung teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya ingin berbagi, tidak ada maksud lain. Terima kasih.